Hai kalian, para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Capricorn, tentu saja dengan judul The Hidden Truth. Apa yang perlu kalian ketahui atau mungkin memang tersembunyi dan belum reveal gitu ya, belum ketahuan. Oke, coba kita buka dulu kartunya. Oh wow, oke. Di tengah masih ada 3 lagi ya, sebentar. Satu. Oh, struggling karena ada penundaan. Oke. Ujung-ujungnya bagus. Oke, so my dear Capricorn, kartu pertama kalian ini adalah Eight of Swords. Keadaan di mana Capricorn merasa kok kayaknya tidak banyak yang bisa dilakukan, agak banyak hambatan dan lain sebagainya ya. In a way memang banyak yang tertunda ya. Hal-hal tertunda yang tidak bisa Capricorn laksanakan. Oke. Apalagi mau Mercury retrograde ya, bentar lagi minggu depan. Oke, bakalan ada banyak penundaan tentu saja. Ngaruhnya ke Gemini sama Virgo paling ngaruh. Tapi karena kalian para Capricorn juga berada di elemen tanah, sedikit banyak penundaan juga akan terjadi. Kalau dari sekarang penundaan yang ini nih, yang di Seven of Swords, menurut saya ini masih bisa dilakukan. Keadaan dimana kalian nggak bisa apa-apa, merasa terkungkung, merasa terkungkung gitu ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar kan terkungkung ya, kalau bahasa gaulnya terjebaklah di situasi yang nggak enak gitu. Tapi kalau lihat dari kartu yang ini kan kakinya masih nggak diikat ya, masih bisa jalan. Jadi sebenarnya masih ada jalan untuk bisa melakukan hal-hal yang ingin kalian lakukan atau ingin laksanakan, ingin dijadikan berhasil gitu kan. Hanya saja memang tidak sepenuhnya bisa kalian lakukan memang, karena ada satu dan lain hal yang menuntut kalian untuk sedikit menahan diri gitu ya. Walaupun bukan berarti tidak akan ada sebentar nih apa ya, lagi dulu sih. Oke, biarin aja. Sorry ya, terganggu dengan WhatsApp. Oke. Itu siapa ya? Kayaknya pernah personal reading sama saya. Anyway, sorry sih. Ini harusnya saya konsentrasi bikin untuk kalian para Capricorn, tapi terdistrak ya. Oke, nggak apa-apa. Lu saya mau bangkis. Maaf ya, aduh, ya beberapa hari ini emang saya kurang enak badan karena yang lain teman-teman saya juga pada kurang enak badan. Oke, kita lanjutin aja ya, sorry. Saya tuh bikin video nggak pernah diedit-edit gitu, jadi ya udah langsung aja kayak gini. Kadang-kadang ada distraction juga di tengah-tengah ya. Sih perubahan yang Eight of Cups-nya terbalik ya, change. Perubahan yang ingin kalian lakukan tapi ini masih terbalik ya, dan bikin nggak enak hati sih sebenarnya. So situasi Capricorn memang lagi agak berada di posisi yang sulit untuk mengadakan perubahan whatever it is ya kan. Tapi memang memang keadaannya kurang kondusif sih ya. Beberapa hal memang masih belum bisa dilaksanakan sebaik-baiknya ya. Jadi memang masih harus ditunda-tunda dulu gitu ya. Tapi kartu yang selanjutnya kan ada Ten of Cups ya. Pemenuhan akan apa yang menjadi goal kalian gitu. Apakah bisa? Ya bisa. Bahkan kebahagiaan juga akan menyertai kalian gitu. Kayak
habis badai ada pelangi, habis hujan ada pelangi, something like that gitu kan. Masih, jadi nggak usah dikhawatirkan kalau memang keadaannya masih belum kondusif pada saat ini, terus nggak bisa dilaksanakan secepatnya, ataupun bisa terlaksana tapi tidak sesuai dengan yang Capricorn mau. Nextnya tetap akan ada pelangi gitu, tetap akan ada ya hal-hal baik yang datang ke kalian. Sih. Nine of Pentacles, kalian bisa mengambil hasilnya nanti gitu. Jadi sabar aja ya my dear Capricorn, gak usah terlalu overthinking mikirin yang ini tadi ya, di kartu pertama kalian gak usah memikirkan yang ini ya kan. Yang dipikirin nextnya aja ya. So, hasil yang tercapai, yang akan dicapai itu akan luar biasa kok. Jadi kalaupun ada penundaan, ada hal-hal yang tidak sepenuhnya bisa terlaksana, bisa kalian lakukan gitu, nggak usah khawatirin hal itu gitu. Tetap aja nanti kalian bisa mengambil hasil yang luar biasa dengan adanya Nine of Pentacles ini ya. Entah ini tentang karir, keuangan, dan bisnis, mentang-mentang itu Pentacles ya, tapi juga dengan personal life sih sebenarnya, karena kartunya juga menyangkut ke kayak keluarga, percintaan, pasangan, dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu ya. Oke, so ada Three of Wands pada saat kalian melihat ke depan dan bingung memilih, bukan memilih, tapi kayak bingung untuk melihat jalan ke depannya itu kok kayak masih jauh, masih ya banyak ya itu tadi karena ada penundaan ya, jadi kayak merasa ada banyak kendala dan lain sebagainya, and then kalian merasa ini loh di depan itu pasti akan banyak hal yang luar biasa yang terjadi dan akan dialami oleh kalian para Capricorn. Tapi saya mau bilang kalau Three of Wands sih biasanya bicara tentang you are on the right track, kalian berada di track yang bener gitu. Kalaupun kalian melihat belum pasti Mbak Lucy gitu ya, ini keadaannya belum pasti, terus yang di depan tuh kayaknya agak sulit untuk dijalani gitu. Nggak apa-apa, selama kalian berada di track yang bener sih sebenarnya nggak masalah sama sekali gitu. Coba kita lihat kartu yang menyertainya. Oh iya benar, King of Sword-nya terbalik. Ini perasaan kalian, padahal kalian berada di track yang benar, di jalur yang benar, tapi perasaannya kayak aduh ini gimana ya, kok nggak terlihat bagus, atau masih abu-abu, atau masih nggak abu-abu sih kelihatan, tapi kelihatan banget bahwa nanti bakalan banyak halangannya, ada penundaannya dan lain sebagainya. My dear Capricorn, selama kalian berada di track yang tepat ya, itu memang jalannya menuju apa yang menjadi goal kalian, mbok dijalani aja gitu ya, mbok nggak usah overthinking ya. Ya saya juga overthinking sih anyway, Baswe. Kan saya ada Capricornnya di ascendant saya ya. Oke, but tetap aja kalian harus tetap semangat menjalaninya ya. Nih, kartu yang selanjutnya kan bagus nih. Ace of Pentacles ya. Bahkan akan ada hal baru, ada pintu yang terbuka, bukan hal baru sih, kayak pintu yang terbuka. Mungkin itu udah lama sih kalian fokusin, nggak baru-baru amat ya di sini. Hal-hal yang kalian fokusin di kehidupan kalian, and then kalian bisa dapatkan itu sebagai tool, sebagai jalan keluar dari apapun yang sedang kalian hadapi, dan juga jalan yang tadi tuh si track kalian untuk menuju ke sesuatu hal gitu. Memang kelihatan masih jauh ya, tapi ya dijalanin aja, nanti juga sampai. Gimana caranya kita bisa ke atas kalau naik tangganya nggak kalian lakukan satu persatu, step by step gitu. Mau loncat langsung ke atas kan nggak bisa. Tetap aja kalau kita naik tangga kan satu persatu ya kan. Kalaupun jalan pun kita jalan nggak mungkin dari sini kita lompat sampai ke sana. Tetap aja kita harus menjalaninya satu persatu, step by step gitu. Oke? Dan kartu yang menyertainya adalah bebannya nggak dibawa-bawa lagi. Ten of Wand-nya terbalik. Jadi
kalian nggak perlu lagi membawa karena beban-bebannya itu udah kalian selesaikan pelan-pelan pastinya, jadi nggak dibawa-bawa lagi. Makanya langkah kalian bisa terasa lebih ringan. Kalau yang belum melakukan hal itu, monggo dilakukan ya. Beban kalian saat ini sebelum kalian maju ke step berikutnya diselesaikan dulu. Jadi pelan-pelan kalian selesaikan satu persatu sehingga langkah kalian ringan sampai ke ujung sana ya. Oke. Tantangannya banyak ya, banyak. I know. Ada 7 of Wands. Ya, strugglingnya banyak, tantangannya banyak, yang dihadapi banyak, tapi mostly ini juga tentang tantangan perang dengan diri sendiri ya. Keinginan kita sebagai manusia itu memang kadang-kadang ya kiding-kiding, kadang-kadang kiding-kiding. Kadang-kadang itu memang cukup jadi kayak tarik menarik di antara keinginan kita dengan kenyataan gitu. Pengennya begini, kenyataannya begitu gitu. Jadi ya silahkan memenuhi itu, selesaikan itu. Tadi kan dibilang bebannya nggak usah dibawa-bawa lagi gitu kan. Dengan itu kalian bisa melangkah dengan lebih enak gitu. Tapi memang strugglingnya tetap ada, pertempurannya dalam tanda kutip tetap ada gitu ya. Dihadapi aja ya, penuh dengan kebijaksanaan aja sih sebenarnya. Kebijaksanaan dan kesabaran seorang Capricorn untuk menjalaninya. Tahu nggak, pada saat saya bilang kesabaran seorang Capricorn, ada yang ngomong di sini bilang, Capricorn sabar. Gitu, ya ampun, jangan marah ya Capricorn, saya juga ada Capricorn di dalam ascendant saya, so emang kadang-kadang gak sabaran, iya, gak apa-apa lah ya. Oke, do the best aja sih. 8 of Swords nih dia nih yang saya bilang tadi, ya itu kadang-kadang gak sabaran sehingga malah menyakiti diri sendiri karena bilang, aduh, cepetan kek selesai, cepetan kek saya menuju ke situ, cepetan kek goalnya saya dapetin gitu. Akhirnya malah jadi sakit hati sendiri gara-gara ya emang kenyataannya ada penundaan. Look, kenyataannya ada the Hangman, kenyataannya beberapa hal tidak bisa dilaksanakan karena masih ada penundaan. Kenyataannya memang hal-hal tersebut masih belum bisa dipenuhi gitu. Kelihatan sih jalannya di sana, tapi ternyata di sini ada sungai, harus berenang dulu gitu ya, harus ada parit, harus lompat dulu. Itu kan penundaan kayak gitu. Atau tiba-tiba ada pohon jatuh yang menghalangi kita, jadi kita harus ya gimana caranya melampaui hal tersebut gitu. Memang penundaannya ada, makanya para Capricornnya gemes ya, gemes pengen segera mencapai tujuan ya Capricorn. Ini bacaannya buat saya ya sedikit banyak adalah nyangkut-nyangkutnya gitu ke saya sebagai ada Capricornnya gitu ya. Oke. Ada yang nanya lagi nih, penonton baru saya pasti nanya, apa sih maksudnya ada Capricornnya? Apa sih maksudnya ada Leo-nya? Oke, singkat karena nanti yang panjang-panjang susah untuk diterangkan. Oke. Dalam chart hidup manusia ada 12 rumah dan 12-12-nya itu mempunyai masing-masing mempunyai zodiak masing-masing. So, kalaupun kalian Capricorn, mungkin ascendant kamu apa, kemudian Venus kamu apa, dan lain sebagainya di 12 rumah itu, oke? Itu beda-beda. Nah, itu. Oke, tadi penundaannya bikin seneng apa bikin sedih? Sebenarnya bikin seneng kok. Karena ini The Empress. Ya, kartunya Virgo. The Empress. Jadi sebenarnya walaupun ada penundaan, kalian masih bisa menjalani hal tersebut dengan sebaik-baiknya gitu. Dan kalian masih bisa melaksanakan apa yang bisa dilaksanakan. Walaupun penundaannya seperti saya bilang, ada sungai, kalian masih bisa berenang melewati sungai itu. Ada apa tadi, pohon jatuh, kalian masih bisa lewat di situ. Jadi emang masih bisa kalian mengatasi itu karena masih baik-baik saja keadaannya gitu. Dan apalagi kartu terakhir kalian adalah The Emperor, tuh pasangannya The Empress ya. So Divine Feminine, Divine Masculine Capricorn sama aja keadaannya ya.
The Empress ini adalah keadaan di mana kalian bisa mengatasi segala situasi yang ada dan nggak perlu khawatir terlalunya dengan penundaan-penundaan tadi. Mungkin kalian gemes pengen banget sampai ke tujuan kalian dengan apa yang kalian maksudkan, apa yang menjadi goal kalian di kehidupan. Tetap aja my dear Capricorn, kalian harus menghadapi beberapa penundaan, tapi bukan berarti itu hal buruk karena kalian masih bisa mengatasinya, ya. Dan The Empress dan The Emperor itu menunjukkan bahwa keadaan kalian baik yang feminin maupun yang maskulin baik-baik saja walaupun ada penundaan. Struggling iya tetap ada, tapi strugglingnya kan dengan diri sendiri kebanyakan, ya kan. Gimana caranya kalian tetap berfokus dengan tujuan kalian, gimana caranya kalian tetap ingin mengatasi hal tersebut dengan sebaik-baiknya, ya. Oke, Nine of Cups-nya yang terbalik ya untuk The Emperor-nya means mungkin sekitar kalian tidak mendukung, mungkin sekitar kalian tidak kondusif dan kalian merasa harus sendirian menjalani ini. It's okay, you are the Emperor, you are the Empress. So apapun itu, sekeliling tidak mendukung, it doesn't matter, you can do it. Nggak peduli itu, kalian masih bisa melakukannya karena kalian punya ini tadi, kepemimpinan di dalam diri kalian sendiri. Ya, memang ini menuntut kalian untuk memimpin diri kalian sendiri sih, as a Empress dan Emperor gitu. Dan segala sesuatu yang tertunda yang terjadi di kehidupan kalian itu bukan halangan besar karena kalian tahu itu adalah bagian dari ya kehidupan gitu ya. Oke, so kartu selanjutnya adalah dari Oceanic Tarot. Sukses tuh, bakalan sukses. Oke, bakalan sukses. Selanjutnya responsibility. Barusan saya sebelum kartunya datang saya bilang apa, tanggung jawab kalian masing-masing ya. Responsibility ya, kesuksesan ini perjalanan ini tanggung jawab kalian masing-masing memang, oke. Dan reward, ujung-ujungnya dapat reward, ya. Itu won semua lagi, tantangan semua nih, percaya nggak? Tapi bagus-bagus semua juga. Won. Ya, tiga-tiganya won semua ya. Tiga-tiganya tongkat, tapi tiga-tiganya nggak ada yang jelek dengan itu ya. Itu bagus. Oke, so apa lagi? Oh ya, tanyakan satu hal, akan saya jawab dengan yes or no. Oke, ternyata bacaannya nggak panjang kali ini ya. Jawabannya adalah kenapa dia jawabannya adalah no, even though this is king but still no. Tapi no-nya itu bukan berarti kalian tidak akan mendapatkan kesuksesan ya, tetap kalian dapat kesuksesan, cuma mungkin yang misalnya kalian tanyakan tuh tentang kayak jalannya begini, bukan yang itu gitu. Jadi ya memang untuk yang kalian tanyakan itu no, tapi bukan berarti tidak ada hal lain yang bisa dipilih gitu, masih tetap aja. Mungkin no-nya itu karena penundaan ya, tapi tetap masih bisa nanti akan terlaksana, sebenarnya sih gitu ya. Oke, so my dear Capricorn, saya buka untuk pesan-pesannya. Yang pertama dari Very Oracle Card, dan pesannya adalah hope, harapan. Masih ada harapan untuk kalian. Hope is always there even if we cannot see it. Hope atau harapan akan tetap selalu ada walaupun kita nggak bisa lihat ya. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. Secara optimis, keadaan apapun juga bisa berubah dengan keoptimisan gitu ya. Dan hope atau harapan akan selalu ada di situ untuk segala perubahan, untuk segala hal-hal yang baik-baik yang kalian inginkan di kehidupan kalian. Jadi jangan putus harapan, tetap ada harapan ya. Kartunya bagus banget nih gambarnya ya, melihat secercah cahaya. Ya itu tadi nih ya, ada pelangi setelah hujan. Oke, ada pelangi. Kok kenapa saya jadi nyanyi? Oke, so my dear Capricorn,
Saya bacakan yang terakhir dari Angel's Guide. Iya, self acceptance, kartunya ini mulu yang datang ya. Self acceptance, tetap ya, kalian harus menerima keadaan kalian, diri kalian, apapun yang terjadi. Kalian tetap berprinsip bahwa Capricorn is a Capricorn, kalian adalah kalian ya. Sayangi diri kalian, cintai diri kalian, prosesnya bagaimanapun tetap harus kalian lakukan karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup kalian. So my dear Capricorn, sekian aja bacaannya. Tetap semangat ya, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu di bacaan-bacaan berikutnya. Salam light, angel, and love.